Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eunike Grace Elokirene dengan NIM 23963681. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikum Yogyakarta. Daerah asal saya Cilacap, Jawa Tengah, dan usia saya 19 tahun. Seandainya saya menjadi seorang pemimpin organisasi mahasiswa, saya akan membangun visi misi bersama dan mendorong partisipasi atau anggota supaya tetap aktif, terus mengembangkan keterampilan bersama, entah itu anggota, pengurus, atau apapun itu, mengadakan kegiatan sosial atau akademis di kampus maupun di luar kampus, juga menjaga transparansi, kayak semisal mengelola keuangan, terus menentukan keputusan secara terbuka agar anggota tahu dan menghadapi tantangan dengan inovasi. Sebutkan organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Amikum Yogyakarta yang beralamat di Universitas Amikum Yogyakarta, Ring Road Utara, Depok, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Jenis usaha itu organisasi mahasiswa. Nama produk atau jasa program pengembangan kepemimpinan dan kegiatan sosial. Sebutkan visi, misi, dan strategi Anda untuk organisasi. Yang pertama, visi menjadi organisasi mahasiswa yang inovatif, inklusif, dan berkontribusi positif bagi pengembangan diri anggota serta masyarakat. Misinya yaitu pertama, meningkatkan keterlibatan anggota, yang kedua, pengembangan keterampilan, yang ketiga, kolaborasi dan jaringan, yang terakhir itu kegiatan sosial dan akademis. Terus strategi, yaitu yang pertama ada forum diskusi rutin, yaitu mengadakan pertemuan bulanan untuk mendengarkan aspirasi anggota dan meneruskan program kerja. Yang kedua ada pelatihan berkala, yaitu menyelenggarakan pelatihan keterampilan secara berkala dengan menghadirkan narasumber yang kompeten. Yang ketiga ada acara kolaboratif, itu menggandeng organisasi lain dalam menyelenggarakan acara besar seperti seminar atau bakti sosial. Yang terakhir itu transparansi dalam pengelolaan, memastikan semua keputusan dan penggunaan anggaran dilaporkan secara terbuka kepada anggota. Untuk memulai proses memimpin organisasi mahasiswa, saya akan menetapkan visi dan misi, itu merumuskan visi dan misi yang jelas untuk memberikan arah bagi organisasi. Yang kedua itu mengadakan pertemuan awal, yaitu mengundang semua anggota untuk berdiskusi, mendengarkan aspirasi mereka, dan memperkenalkan rencana kerja. Yang ketiga itu membangun komunikasi efektif, yaitu menjalin komunikasi terbuka untuk anggota dan memastikan semua suara didengar dan terlibat. Yang keempat ada mendelegasikan tugas, yaitu menyusun tim kerja dengan membagi tugas sesuai dengan keahlian dan minat anggota. Yang kelima merencanakan kegiatan, dan yang terakhir melakukan evaluasi secara rutin. Untuk menjelaskan visi dan misi kepada anggota, saya akan memastikan penyampaian dilakukan dengan jelas dan terstruktur. Pertama, saya akan memulai program dengan menjabarkan visi dan misi secara sederhana agar mudah dipahami oleh semua anggota. Kemudian saya akan mengaitkan visi tersebut dengan program kerja yang sudah dirancang, sehingga mereka bisa melihat hubungan antara apa yang dikerjakan dan tujuan apa yang ingin dicapai. Saya juga akan melibatkan anggota dalam proses perencanaan agar mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan organisasi. Nah, selain itu, saya akan membagi visi besar menjadi langkah-langkah kecil yang terukur, sehingga progres dapat dipantau dan memberikan motivasi kepada anggota. Untuk menghadapi masalah baik dari internal maupun eksternal, langkah pertama adalah mengidentifikasi akar permasalahan secara objektif. Setelah itu saya akan mengadakan diskusi terbuka untuk mendengarkan berbagai sudut pandang dan mencari solusi bersama.
Jika masalahnya itu dari internal, seperti konflik antar anggota, saya akan bertindak sebagai mediator atau melibatkan pihak netral untuk membantu menyelesaikan konflik. Sedangkan jika masalah itu eksternal, seperti perubahan kebijakan atau tantangan dari pihak luar, saya akan menganalisis situasi tersebut dan menyesuaikan strategi organisasi agar tetap relevan. Nah, evaluasi juga penting dilakukan setelah solusi diterapkan untuk memastikan efektivitasnya. Saya akan menerapkan gaya kepemimpinan demokratis karena gaya ini tuh memungkinkan saya untuk melibatkan anggota dalam mengambil keputusan, sehingga mereka merasa dihargai dan memiliki andil dalam proses. Dengan cara ini, komunikasi antara pemimpin dan anggota itu akan berjalan lancar dan keputusan yang diambil cenderung lebih diterima karena melibatkan masukan dari berbagai pihak. Contohnya, saya ingin merencanakan acara besar. Saya akan mengadakan diskusi terbuka di mana setiap anggota dapat memberikan ide dan pendapat. Hal ini bukan hanya memperkaya rencana acara, tetapi juga meningkatkan rasa kepemilikan anggota terhadap kegiatan tersebut. Dalam menjalankan organisasi mahasiswa ini, saya mengambil keputusan dengan mengikuti proses yang sistematis. Pertama, saya akan mengidentifikasi masalah atau kesempatan yang perlu diatasi. Setelah itu, saya mengumpulkan informasi relevan untuk memahami konteks dan dampak dari masalah tersebut. Selanjutnya, saya mengembangkan beberapa alternatif solusi dan melakukan evaluasi terhadap masing-masing opsi berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Setelah menganalisis alternatif, saya memilih opsi terbaik yang dianggap paling efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Implementasi keputusan dilakukan dengan merencanakan langkah-langkah yang jelas dan melibatkan anggota tim agar semua pihak memahami peran mereka. Yang terakhir, saya memantau hasil dari keputusan yang diambil untuk mengevaluasi efektivitasnya dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Contohnya ketika menghadapi penurunan partisipasi anggota dalam kegiatan, saya mengidentifikasi bahwa kurangnya komunikasi menjadi masalah utama. Setelah mengumpulkan masukan dari anggota, saya akan memutuskan untuk meningkatkan frekuensi pertemuan dan menggunakan platform digital untuk berbagi informasi, seperti mungkin WhatsApp atau Instagram. Setelah implementasi, partisipasi anggota meningkat dan kami terus akan memantau umpan balik untuk memastikan keberlanjutan peningkatan tersebut. Setelah mempelajari kepemimpinan, saya akan mengimplementasikan beberapa prinsip dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saya akan fokus pada komunikasi yang jelas dan terbuka, serta mendengarkan pendapat dari orang lain. Saya juga akan mendorong kolaborasi dan kerjasama di berbagai konteks. Selain itu, dalam pengambilan keputusan, saya akan mengandalkan data dan analisis, jadi bukan hanya menggunakan insting. Selain itu, saya akan melakukan refleksi diri secara berkala untuk memahami kekuatan dan kelemahan saya. Terakhir, saya akan melihat tantangan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Dengan cara ini, saya berharap dapat berkontribusi positif dalam lingkungan sekitar. Terima kasih.